Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Banyak sekali yang berkomentar di YouTube saya, di konten saya beberapa waktu terakhir terkait dengan adanya dukungan politik Pilpres yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret dan Kiai Imad yang tempo hari bertemu dengan Capres Ganjar Pranowo di Jakarta. Ya, dari sekian banyak orang yang ada di acara atau momen itu yang populer sering muncul vulgar, tegas, melawan arogansi Pahlawi, melakukan perjuangan pelurusan nasab Nabi dan sejarah Nusantara. Yang saya kenal betul ya Gus Fuad Pleret dan Kiai Imad di acara tersebut. Yang lain selama ini jarang bahkan tidak pernah muncul di media. Entah siapa beliau-beliau itu. Tapi barangkali mungkin teman-teman dekatnya Gus Fuad, teman-teman dekatnya Kiai Imad gitu. Nah, pertanyaan yang diajukan di komentar-komentar pada kami atau di grup-grup WhatsApp adalah, loh ini mengapa kok tiba-tiba gerakan perjuangan tokoh-tokoh yang selama ini getol meluruskan nasab Nabi, meluruskan sejarah Nusantara, kok tiba-tiba berubah haluan menjadi gerakan politik begitu. Banyak yang sepakat, banyak yang setuju, terutama ya tentu saja yang satu aliran dukungan politik ke Ganjar, tapi banyak juga yang tidak setuju. Banyak juga yang menyayangkan, yang tidak sepakat. Kok menjadi ikut-ikutan politik praktis begitu. Bukankah itu akan menguatkan tuduhan orang bahwa ternyata memang gerakan ini gerakan politik begitu. Nah, atas pertanyaan-pertanyaan itu izinkan pada video kali ini saya ingin menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Yang pertama bahwa kedatangan Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan ke Jakarta bertemu dengan Pak Ganjar itu adalah hak politik beliau. Saya kira tidak ada yang bisa menghalangi. Setiap orang punya aspirasi politik yang berbeda-beda. Walaupun mungkin masih dalam satu keluarga besar perjuangan nasab ini, perjuangan meluruskan nasab, meluruskan sejarah ini. Di antara mereka pasti belum tentu sama dan pasti dipastikan pilihan politiknya tidak akan sama. Dan itu saya kira adalah bagian dari hak asasi, hak prerogatif politik masing-masing. Maka saya pun menghargai pilihan politiknya Gus Fuad, pilihan politiknya Kiai Imad dan yang lain-lain. Dan saya hargai juga pilihan politik yang berbeda, mungkin kepada Pak Prabowo atau mungkin kepada Anies dari orang pihak yang berbeda, walaupun satu garis gitu. Ya sekali lagi itu adalah hak politik masing-masing. Tetapi yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa itu adalah sifatnya pribadi ya. Itu bersifat pribadi, pilihan politik pribadinya Gus Fuad dan kawan-kawan. Bukan merupakan pilihan atau keputusan politik kolektif kolegial secara kelembagaan yang selama ini berhimpun di perjuangan pelurusan nasab para nabi, perjuangan pelurusan sejarah-sejarah Nusantara yang berkaitan dengan Pahlawi ini. Sama sekali bukan, itu adalah sikap pribadi. Secara kelembagaan, apalagi seperti misalnya
lembaga yang baru didirikan oleh Gus Abbas Buntet Cirebon, yakni Perjuangan Wali Songo Indonesia atau disingkat PWI ya, singkatannya sama kayak Persatuan Wartawan Indonesia ya. Tapi ini Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan yang kemudian di dalamnya ada Laskar Sabilillah. Nah, kalau secara kelembagaan, khususnya di PWI dan Laskar Sabilillah ini, secara tegas Gus Abbas telah menginstruksikan jauh-jauh hari bahwa organisasi ini bersifat netral dalam politik praktis, termasuk Pilpres. Jadi lembaga Laskar Sabilillah PWI tidak memutuskan, tidak memihak kepada salah satu pasangan capres. Kalaupun anggotanya kemudian ada yang mendukung Ganjar, silakan, ada yang mendukung Prabowo, silakan. Tetapi itu adalah sifatnya pribadi dan bukan atas nama lembaga. Ya, jelas ya, ini standar saya kira sama dengan sikap kebijakan organisasi Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang lain. Jadi kelembagaannya tidak memihak kepada salah satu partai politik, kepada salah satu capres-cawapres, tetapi bahwa orang-orangnya, anggotanya dibebaskan. Karena memang pada akhirnya setiap anggota PWI, anggota Laskar Sabilillah juga akan menyalurkan hak politiknya nanti di bilik suara. Oke, itu satu apa dua ya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini saya bacakan ya instruksi Gus Abbas Buntet terbaru. Ini baru dibikin ya kemarin ya. Ya ini tidak lama pasca pertemuan antara Gus Fuad Pleret dengan Pak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota PWI dan Laskar Sabilillah yang menjalin hubungan dengan beberapa calon presiden, maka saya menegaskan bahwa sikap tersebut tidak boleh diatasnamakan PWI dan Laskar Sabilillah secara organisasi. Tetapi sikap tersebut adalah sikap pribadi dan bukan sikap organisasi. Saya mengharapkan seluruh anggota PWI dan Laskar Sabilillah untuk tetap netral secara organisasi dan tidak mengaitkan PWI dan Laskar Sabilillah secara organisasi dalam ranah politik. Kepada seluruh anggota PWI dan Laskar Sabilillah untuk tetap fokus dalam perjuangan sesuai dengan yang telah dicanangkan. Buntet 21 Desember 2023. Tertanda Dr. Muhammad Abbas Al-Husaini, Ketua Umum PWI dan Panglima Tertinggi Laskar Sabilillah. Oke ya, jelas ya. Jadi itu penegasan dari Gus Abbas bahwa gerakan kita, gerakan pelurusan nasab Nabi, pelurusan sejarah-sejarah di Nusantara ini adalah murni gerakan sosial, gerakan keagamaan demi menjaga marwah, harkat dan martabat kita sebagai warga Nusantara. Bukan gerakan politik. Kalaupun ada yang masuk di wilayah politik, itu adalah urusan pribadinya masing-masing. Nah, karena sifatnya netral, maka yang wajib kita lakukan adalah kita bersama-sama ikut mendoakan kepada para calon presiden yang sedang bersaing hari ini. Kita doakan mudah-mudahan bisa menjalani perhelatan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Kita doakan selamat. Kita doakan pemilu ini akan berjalan aman, lancar, tentram, dan damai. Siapapun yang akan terpilih nanti kita akan mendukungnya. Begitu. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan musyawarah, ya, Pilpres, pemiluan musyawarah, namanya juga pesta musyawarah, pesta demokrasi. Apapun hasilnya yang telah ditetapkan dalam musyawarah akbar Indonesia itu harus kita dukung bersama-sama. Dan kita pun bersama dengan itu, siapapun yang jadi terpilih nanti akan tetap mendukung, tetap mendoakan, tetap berupaya berjuang dalam gerakan sosial keagamaan, gerakan moral ini. Tidak kemudian karena kita tidak mendukung si A, kemudian si A jadi, kemudian kita bermusuhan dengan si A, tidak. Itu bukan watak gerakan ulama-ulama Nusantara. Itu bukan watak apa yang telah diwariskan oleh para leluhur kita
oleh para wali songo, oleh para pejuang pahlawan-pahlawan di Nusantara ini. Jadi terakhir saya sampaikan bahwa mari kita sambut, kita songsong Pilpres 2024, kita songsong pemilu 2024 dengan riang gembira, senantiasa seraya berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar berjalan dengan aman, lancar, damai. Tidak ada huru-hara, tidak ada hal-hal yang menghambatnya. Kita doakan bersama siapapun nanti yang akan jadi adalah pemimpin kita. Ketika Pak Prabowo jadi, kita harus anggap, kita harus tempatkan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan negara Republik Indonesia yang wajib kita dukung bersama. Kalau yang jadi Pak Ganjar juga kita harus dukung bersama sebagai pemimpin yang telah terpilih melalui kesepakatan besar bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. NKRI harga mati.